Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitrani amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, surat Al-An'am ayat 143 sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thamaniyata aswajim minadh-dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnain wa minal ma'zi isnaini qul adzakaraini harrama amil unsayain amma istamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Samaniyata aswaj. Nah, ada yang berpasang-pasangan, dua-dua gitu ya, yang berpasang-pasangan, asnafin bidalin min khamulah, yaitu dari badalun sebagai ganti min khamulata dari kata-kata khamulah, wa farsan dan kata-kata farsan. Kenyataannya minad do'ni dari domba, zauja ini yang sepasang, isna ini yaitu dua, zakarin rupanya yang jantan, wa ungsa dan yang betina. Wa minal ma'zi dan dari jenis kambing, bifathin wa sukunin, dengan dibaca fathah dan sukun, boleh ma'azi, boleh ma'zi. Isna ini juga dua atau sepasang, jantan dan betina. Kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, liman itu untuk siapa khurrima diharamkan apa dukurul an'ami, golongan yang laki-laki dari hewan ternak tadi, tarotan terkadang, wa inasiha dan juga yang diharamkan jenis perempuannya, ukhra bagi yang lain. Nusiba maka dikaitkan apa dalika demikian tadi, ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzakara ini apakah yang jenis laki-laki, kenyataannya minad do'ni dari jenis onta, wal ma'zi dan jenis kambing. Harrama mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian semua, amil ungsaya ini atau yang jenis perempuan, minhuma dari pasangan onta ataupun kambing tadi. Ammas tamalat ataupun yang ada alaihi atas hukum haram, arhamul ungsaya ini yang di dalam rahimnya dua jenis tadi. Dukron artinya yang laki-laki, dakaron yang laki-laki, karena adanya au ungsa adanya hewan tadi yang haram, au ungsa atau yang perempuan. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya ya kan, kemarin kan orang-orang kafir ya kan, itu kan seenaknya sendiri, yang ini haram, yang ini halal menurut pendapat mereka sendiri, menurut keinginan mereka sendiri. Ada nanti kalau yang jantan ya kan, istrinya nggak boleh makan, yang betina nggak boleh ya kan, kalau yang bangkai sama-sama boleh dan lain sebagainya. Pokok ngawur-ngawuran lah seenaknya sendiri. Nah, mana yang menguntungkan dia maka diharamkan bagi orang yang lainnya. Mana yang tidak menguntungkannya, nah, sudahlah sama-sama boleh. Nah, terus bahasanya ini terus ditanya sama Allah gitu loh. Nah, terus dari jenis keduanya gitu loh ya, antara apa namanya, onta, kambing, baik yang laki-laki dan yang perempuan, itu mana yang haram? Nah, bahasanya tuh begitu. Mana yang haram? Apakah yang jantannya atau yang perempuannya kan gitu? Atau yang di dalam kandungan tadi? Yang mana yang haram? Yang di dalam kandungan apakah yang mengandung tadi, ataukah anaknya yang dalam kandungan yang jantan ataupun yang betina yang haram? Nah, bahasanya seperti itu. Nah, bahasanya itu dibolehkan ya, apa bahasa Indonesianya ya? Diwodo apa? Apa bahasa Indonesia nih Mbak No?
dibolehkan loh, bukan disilahkan Pak, dilecehkan ya kan. Nah bahasanya dilecehkan gitu. Orang-orang kafir tadi yang bahasanya itu baseng keradak bahasanya kan. Apa-apa diharamkan menurut pendapat mereka sendiri, maka itu bahasanya tuh dilecehkan ya kan sama Allah. Mana yang haram coba? Nah kan gitu bahasanya. Akhirnya kan bingung sendiri akhirnya kan gitu. Maka ditantang oleh Allah, yang mana yang kamu haramkan kan gitu. Nabi'uni, maka menceritakanlah atau menerangkanlah kalian semua nih kepadaku bi ilmin, dengan ilmu pengetahuan. Artinya tuh dasarnya tuh apa gitu loh. Kok kamu bisa ini mah halal, ini haram menurut pendapat kamu? Dasar kamu apa kan gitu. An kaifiyati tahrimi dalika, atas tata cara mengharamkan demikian itu. Kok kamu haramkan dulu, alasannya apa? Nah, gitu maksudnya itu. Kok kamu haramkan, alasannya apa? Wong itu menurut pendapat kamu sendiri. Padahal Allah dan Rasul tidak mengharamkan. In kuntum, jika ada siapa kalian semua itu as-shodiqina, termasuk golongan orang-orang yang benar. Kalau menurut kamu benar, apa alasannya kamu haramkan tadi? Nah, itu gitu. Fihi, di dalam masalah ini, al makna, adapun ada makna atau arti atau maksud. Min aina, itu dari mana jaa datang apa tahrimu, keharaman. Itu kamu ngaramkan itu dari mana? Asal usulnya tuh bagaimana kok kamu haramkan? Itu loh maksudnya. Fa in kana min qabli dzukuri, adekan dari fa in kana, maka jika ada apa hukum haram itu mingki bali dzukurati, dari arah tentang jantannya, fa jami'u dzukuri, maka seluruh hewan yang jantan itu haramun, hukumnya harus haram gitu. Ini kok kamu pilih-pilih, yang ini sama-sama jantan, ini haram, ini tidak. Nah, jadi macam mana itu membingungkan bahasanya gitu. Awil unusiati, atau yang perempuannya, fajamiul ainasi, maka ya semua yang jenis perempuan, awis tamalar rohimi, atau yang ada di dalam rohim, fazaujani, maka pasangannya. Nah, jadi kalau yang jenis perempuan, karena semuanya perempuan itu, jadi yang jenis mana, yang jenis apa yang kamu haramkan? Nah kan seperti itu. Famin aina, maka itu dari mana, ataksisu, ataupun ketaksisan atau kekhususan tentang keharaman tersebut, dasarnya apa gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal istifham, dan adapun istifham atau pertanyaan itu lil ingkari, karena mengingkari. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain. Wa minal ibili, dan itu dari ibil atau onta, isnaini, adapun sepasang juga. Wa minal baqari, dan juga dari jenis sapi, isnaini, juga sepasang juga. Maka ini tadi ayat awalnya sama niata aswad, ada 8 pasang kan gitu. Sepasang onta, doen, domba ya, terus sepasang kambing domba, terus sepasang kambing kacang, terus sepasang onta, terus sepasang sapi, jadinya 8. Kul, maka katakanlah ada karoni, apakah yang laki-laki, harroma, yang haram, amil ungsaya ini, atau yang jenis perempuan. Amal stamalat, ataupun yang memuat atau yang ada alaihi, bagi hewan tersebut, apa arhamul ungsaya ini, yang haram bagi keduanya, yang ada di rahimnya oleh keduanya. Jadi mana yang haram itu? Apakah yang jenis onta, yang laki-laki, apa yang perempuan? Kalau yang jenis apa tadi, sapi, yang mana yang haram? Yang laki-laki atau yang perempuan? Atau yang ada di dalam rahimnya, itu yang mana yang haram gitu kan. Am aibal, artinya kungtum, ada siapa kalian semua, apakah ada kalian semua, itu syuhada, hadir atau ada atau menjadi saksi atau menyaksikan. Huduron, artinya hadir, itwasokum, ketika menetapkan kum, kepada kalian semua, siapa Allah bihada, dengan inilah hukum halal atau haram.
Kamu kok bisa menetapkan itu apa memang dulu ikut andil, ikut hadir ketika Allah menentukan halal atau haramnya. Wong kamu belum lahir kok, kan gitu bahasanya. Ayat tahrimu artinya ketika Allah menentukan hukum itu halal atau haram. Faktimadukum dalika, faktimadukum maka adapun pegangan kalian semua dalika kepada itu semua la tidak ada. Tidak akan ada kalian kok menyaksikan itu ke semua ketika Allah menentukan ini halal, ini haram gitu. Kok kamu nak buat hukum sendiri. Wal angtum balik adapun kalian semua itu kadibuna pada berbohong fihi di dalam ketentuan kamu menghalalkan atau mengharamkannya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Faman maka adapun barang siapa ela akada tidak satu pun adzlamu yang lebih zalim mimman dari siapapun itu iftara yang membuat-buat siapa man alallahi atas Allah kadiban kepada kebohongan bidzalika dengan demikian menyaksikan ketika Allah menentukan halal dan haram liyudillah supaya menyesatkan siapa man orang tadi annasa kepada para manusia bighairi ilmin dengan tanpa pengetahuan sama sekali. Innallaha sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu la yahdi tidak akan mau memberikan hidayah al-qauma kepada kaum atau golongan adzolimina yang pada menganiaya atau dolim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong tidak haram dikatakan haram, wong itu haram dikatakan tidak haram. Nah itu namanya dolim supaya tujuannya mendapat apa bahasanya itu pujian dari manusia atau supaya diakui lah kan gitu. Enggak boleh seperti itu. Semua hukum itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andekan pun ingin memakai hukum, ya pakai hukumnya Pak Sekdes, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah disepakati di suatu negara. Ya kalau pakai hukumnya Allah, ya pakai hukumnya Allah yang benar. Jangan karena kepentingan, ingin dihormati orang lain, diikutin orang lain, atau ingin dianggap benar oleh orang lain, atau dianggap wah sama orang lain, terus kita mengarang-arang hukum itu tidak boleh. Itu malah nanti menyesatkan manusia. Sudah kalau nggak tahu sudah bilang tidak tahu. Jangan nggak tahu bilang tahu. Nggak bisa bilang bisa. Lu kemarin ayatnya sudah jelas. Kuli malu ala makanatikum. Beramallah, berbuatlah sesuai dengan keadaan atau posisi kedudukan kalian. Yang kedudukannya jadi anak ya, macam anak-anak itu sama orang tua, sama guru, sama masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai orang tua kedudukannya apa ya seperti itu. Sebagai tokoh masyarakat ya apa kedudukannya. Nah, ya kan, yang tukang adat ya adat urusannya. Yang tukang ngurusi masjid ya masjid urusannya dibela betul-betul, diurus betul-betul. Yang pemimpin ya pemimpin yang betul-betul, yang rakyat ya rakyat betul-betul. Beramalah sesuai dengan porsinya masing-masing atau kedudukannya masing-masing. Jangan buat yang aneh-aneh lah pokoknya ya. Agama itu riwayat, agama itu ilmu. Sudah ada, tinggal mengerjakan. Kita cuman perlu belajar baik, mengkaji, mempelajari kepada orang-orang yang berkompeten tentang masalah itu, gitu ya. Akhirnya kita tinggal ikut gitu. Jadi tidak usah susah payah. Walal mu'alif rahimahullah yang jadi guru, ya kan? Ya jadi guru yang bagus-bagus, yang baik-baik. Yang jadi murid, ya jadi murid yang baik-baik, bagus-bagus. Jangan murid nanti nak sok-sok jadi guru, ya kan?
Yang guru ya terus ibaratnya kumaluhur, kumalungkung, takabur ya nggak boleh kan gitu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yad'amuhu illa ayyakuna maitan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillahi bihi faman itturra ghaira bagi wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Walal mu'alif rahimahullah. Idza waswakum, ketika menetapkan biada siapa Allah biada dengan inilah ketentuan. Faman maka adapun barang siapa aila akhada tidak satu pun sudah dia. Kul katakanlah wahai Muhammad la ajidu tidak menemukan siapa saya fima di dalam hukum ukhiyah yang diwahyukan apa hukum ilayya kepadaku syai'an sedikit pun muharraman yang diharamkan ala ta'imin atas makanan yat'amuhu yang memakan siapa manhu kepada ma illa ayyakuna kecuali jika ada apa makanan tadi bilyai dengan huruf ya yakunu watai dan boleh dengan huruf tak takunu nah, gitu. Ada itu maitan berupa bangkai binasbi dengan dibaca nasab karena isim mufrad maka tanda nasabnya adalah tanwin. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraat biraf'i dengan dibaca rafa ma'tahtaniyati beserta tahtaniyah artinya kasroh dua hurufnya gitu. Wala mu'alif rahimahullah. Audaman atau berupa darah masfuhan yang mengalir. Jadi yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi yang diharamkan yang pertama yaitu bangkai, yang kedua darah. Aisailan artinya mengalir. Bi khilafi ghairihi berbeda kalau darah itu tidak mengalir. Dicontohkan di sini kalkabidi seperti hati. Nyembelih kambing, nyembelih sapi, hatinya kan kayak darah itu. Nah, tapi di situ dihukumi halal karena dia darah tidak mengalir. Watohali dan limpa. Limpa itu apa? Limpa. Abu-abu. Kuro. Nah, itu darah juga, tapi tidak mengalir, tidak seperti darah yang nyembelih itu, gitu ya. Nah itu aulah makhinzirin atau yang diharamkan oleh Allah diwahyukan kepada Nabi itu daging babi fa innahu maka sesungguhnya bangkai darah daging babi itu rijsun kotor ay haramun artinya haram au illa ayakuna au fiskon atau kecuali jika ada apa daging tersebut itu fiskon fasek uhilla disembelih apa daging atau hewan tersebut li ghairillahi untuk karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala bihi dengan sembelihannya dubiha artinya disembelih ala ismi ghairihi atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini Pak Sedes kok nyembelih ayam? Wah ini untuk korban apa namanya persembahan untuk mobil baru, nggak boleh. Ya nyembelihnya tetap bismillahirrahmanirrahim. Nah perkara nanti dimasak terus untuk selamatan syukuran mobil baru boleh. Tapi kalau nyembelihnya itu bismillahirrahmanirrahim persembahan untuk mobil baru. Nggak pakai bismillah tapi ya. Persembahan untuk mobil baru. Nah nggak boleh. Walaupun ayam itu hukumnya halal, ya tetap menjadi haram. Kambing tadi hukumnya halal, tetap menjadi haram karena disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah itu la famaniturra faman maka adapun barang siapa itu iturra dalam keadaan terpaksa ila syai'in kepada sesuatu mimma dari hewan-hewan atau hukum dukira yang diterangkan fa'akala maka memakanlah siapa orang tersebut kepada makanan yang diharamkan tadi memakannya tadi goero bagin dengan tanpa menginginkan atau makannya tadi terpaksa untuk ganjel perut ya kan gitu
Nah, jadi umpama ini ya kan di hutan, walaupun sekarang kayaknya ya agak sulit ya, tapi kan bisa terjadi di hutan, nah, terus tersesat, nah, tidak bisa balik sampai 3 hari 3 malam sudah tinggal napasnya ngok 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 gitu, ya kan? Karena kelaparan, ya kan? Ya akhirnya apa? Ketemu yang haram, ketemu babi ya silakan. Ada babi agak kecil gitu kan, dekat ya kan, yang masih bleng-bleng gitu Pak. Nah itu dekat kan agak jinak tuh. Wah kesempatan ini kan. Wah masih bawa korek pula ya kan. Nah tapi ya sebatas dalam hatinya tuh tidak menginginkan karena terpaksa untuk supaya kuat, untuk supaya selamat, untuk supaya hidup. Ya kalau supaya kenyang ya nggak boleh. Nah itu seperti itu. Wala adin dan juga tidak melampaui batas. Nah, termasuklah melampaui batas itu ya kan. Sudah masak pahanya satu ya kan, nyimpen 2 ikat pahanya untuk nanti ya tidak boleh. Ya perkara nanti itu nanti lagi gitu. Karena gini Allah itu tidak menghisap hari esok. Allah itu tidak menghisap hari esok. Yang Allah janjikan, yang Allah hisap ya yang dikerjakan hari ini. Ya besok kalau masih hidup. Kalau sudah mati kan nggak dihisap lagi, ya itu begitu. Fa inna rabbaka maka sesungguhnya Tuhanmu itu ghafurun dat yang maha banyak pengampunannya lahu bagiman ama sesuatu ukila yang dimakan apa ma rohimun juga maha mengasihi bihi dengan terpaksa memakan yang haram wayal haku dan bertepatan bima dengan hukum dukiro yang diterangkan bisunati dengan sunnahnya baginda Nabi atau hadisnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu dinabin yaitu tiap-tiap yang mempunyai apa itu ya taring minasibai dari hewan buas wa mukhlibin dan juga yang mempunyai kuku yang tajam minat toiri dari golongan burung wa alal ladzina ya intinya gitu ya kalau kok itu terpaksa apapun itu ini hukum ini walaupun tentang makanan tapi makanan itu ya kan haram itu gini saya terangkan dulu tentang haram itu ada yang namanya haram ain. Haram ain itu berarti bendanya itu memang haram. Contoh daging babi tadi, itu bendanya haram. Dijual ya haram, dipegang ya najis, disodakohkan ya haram. Itu haram namanya. Ainnya bendanya najis. Ada haram khisi namanya. Haram apa? Khisi. Dari arah keharamannya. Benda itu halal. Cuman cara dapatnya tidak sesuai syariat, namanya juga haram ya, termasuk yang diposting Pak Mukhlis tadi ya kan, yang pakai dasi terus kepalanya yang dikejar-kejar sama kucing itu ya kan, apa itu tikus ya kan, itu korupsi, maksudnya korupsi wah angel men kan, enggak paham pula. Korupsi itu kan duitnya kan halal, duit dari penciptaan, tapi karena umpama kok hasilnya tidak dengan cara tidak baik ya hukumnya haram ya. Haram yang model itu namanya haram khisi. Nah jadi haram ada aini, ada yang khisi. Haram nyata-nyata benda itu haram. Nah, contoh darah tadi bangkai ya kan, anjing, babi, terus hewan yang disembelih dengan bertujuan tidak atas namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya haram aini. Haram yang benda itu memang hukumnya haram, dinas haram. Ada namanya haram khisi. Walal mu'alif rahimahullah. Pak Dino biasanya manen cuman 2 pikul. Lah ini kok panen kok 2 ton. Nah kan gitu. Ini dari mana ini Pak Dino? Manen sebelahnya itu sawit yang dipanen tuh halal. Nah, tetapi karena caranya tidak benar tadi, nyuri punya tetangganya tadi, maka menjadi haram lah. Haram yang model seperti itu namanya haram khisi.
Nah itu seperti itu ya. Jangan kok ngayal, nggak bisa ini duit itu halal, tanya sama siapapun halal duit. Iya. Siapa yang tidak percaya duit yang kamu pegang itu halal? Maksudnya cara dapatnya itu yang haram, namanya haram isi, bukan haram ini gitu. Contoh lagi, duitnya halal ya kan, buru babi dijual. Ya kan? Aku kan nggak makan babi, babinya aku jual, ya kan itu. Ya kan? Nah, babinya dijual dapat duit untuk beli rokok, untuk beli beras. Nah, menjual barang haram, hukumnya hasilnya juga haram gitu loh. Ora percaya nanti kadang-kadang. Walal mu'alif rahimahullah itu. Nah, ini duit halal kok Pak. Dari mana? Aku nipu kawanku ya sama, nipu kok ya kan, korupsi ya kan. Nah, nipu kawannya ya tetap menjadi haram. Nah itu seperti itu. Walal ladzina hadu harramna kulladzi dufur wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim suhumahuma illa ma khamalat duhuru ma awil hawaya aw mahtalata bi'adam dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun. Wa alal ladina, dan atas orang-orang hadu, golongan orang-orang Yahudi. Ini lain pula lagi, ini orang Yahudi buat hukum lain lagi. Haramna, mengharamkan siapa kami kula didufurin, tiap-tiap yang mempunyai kuku. Wahwa adapun dufur itu malam tafarroko, yang tidak terpisah apa asobiahu, jari-jarinya. Jadi kalau kok di zaman orang-orang Yahudi itu termasuk yang haram, yaitu yang kukunya dempet atau jari-jarinya tidak pencar. Contohnya di sini kalau ibili seperti onta, wan nu'ami, dan juga burung onta. Nah, kalau kukunya dempet, artinya jarinya ndak pencar-pencar. Nah, itu di zaman orang Yahudi Allah haramkan. Ketetapannya memang begitu. Wa minal baqari wal ghanami, dan juga dari golongan sapi dan juga dari golongan domba haramna, mengharamkan siapa kami alaihim, bagi mereka suhumahuma, kepada lemaknya sapi dan juga domba. Kalau di zaman Bani Israel, orang Yahudi ya, itu onta hukumnya haram. Terus nanti lemak-lemak yang ada di sapi, yang ada di domba, hukumnya haram. Itu di zaman itu. Nah, sudah beda ketika di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Suhum yang dimaksud di sini, lemak yang dimaksud di sini, itu asarubu, yaitu lemak perut. Lemak pantat ya. Oh, lemak pantat ya. Wasuhumu ini yang surup itu lemak perut. Wasahmul kalami, dan lemak pantat. Bokong bukan pantat ya. Oh ada ya. Apa itu ya? Apa namanya? Brutu. Nah. Oh itu. Oh ya. Ya mungkin ya termasuk brutu lah ya kan itu. Tapi zaman dulu, sekarang kan enggak ada lagi. Wong itu kesenangannya Pak Janes empuk kan gitu. Pantat lain. Ilama kecuali apa, lemak hamalat yang melekat apa duhuruhuma, ke belakangnya atau menggantung. Aima artinya lemak, uliko yang menggantung, biar dengan punggung, minhu dari lemak tersebut, atau lemak punggung itu bahasanya. Au hamalathu awil hawaya, atau yang menggantung kepada lemak tersebut apa al hawaya perut yang besar. Al im'a'u artinya perut, jam'u hawayain, jamaknya lafat hayawa, hawaya, au hawayati, atau lafat hawaya. Jadi lemak perut, lemak pantat, lemak punggung itu di zaman orang Yahudi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah unta tadi karena kukunya dempet.
Au mahtalato atau apa namanya lemak yang bercampur biadmin dengan tulang atau lemak yang bercampur dengan tulang itu di zaman orang Yahudi juga hukumnya haram minhu dari lemak. Wa adapun mahtalato biadem itu sahmul aliyati lemak aliyah namanya. Fa'innahu maka sesungguhnya lemak aliyah itu khila dihalalkan lahum bagi orang Yahudi. Dzalika jazainahum bi baghihim dzalika. Adapun demikian keharaman itu jazaina membalas siapa kami hum kepada mereka bi dengan keharaman bi baghihim sebab kedurhakaan mereka. Ai bisa babi dulmihim. Artinya sebab kedoliman mereka bima dengan sesuatu sabako atau hukum sabako yang sudah lewat fi suratin nisa'i di dalam surat An-Nisa. Wa inna dan sesungguhnya kami itulah sodikuna tentu sebenar-benarnya yang benar. Fil ikhbarina di dalam berita kami wa mawaidina dan juga janji-janji kami. Fa in kadzabuka faqul rabbukum du rahmatin wasi'ah wala yaruddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Fa in kadzabuka maka jika mendustakan siapa orang-orang kafir kepadamu wahai Muhammad fima di dalam hukum atau syariat atau perintah jita yang datang siapa engkau bi dengan mafakul maka katakanlah wahai Muhammad lahum kepada orang-orang kafir rabbukum adapun Tuhan kalian semua itu du rahmatin dat yang mempunyai rahmat wasiatin yang luas. Allah itu mempunyai rahmat yang sangat luas gitu. Rahmati wasiat ala kulli syai. Rahmatku kata Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Kalau kitanya itu banyak keterbatasan, tapi rahmat Allah lah yang menyelimuti kita, yang membawa kita mendapat anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak urus orang taat, enggak taat, salah, soleh, semuanya kena rahmatnya Allah. Dosa, enggak dosa, semuanya kena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Khaisulam yu'ajilukum. Salah satu bentuk rahmatnya Allah, bahwanya sekiranya tidak menyegerakan siapa Allah bil uqubati dengan hukuman. Wa fihi dan itu di dalam fakur rabbukum durumahti wasfi'ah itu taltifu kelembutan bidu'aihim atas mengajak atau mendakwai mereka ilal imani kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya termasuklah rahmatnya Allah ya di saat ini umatnya baginda Nabi itu Allah tidak langsung menghukum ketika orang itu melakukan dosa. Jangan kok enak-enakan gitu kan. Nyatanya aku jinoi anak tetangga nggak apa-apa. Nah, padahal itu karena rahmatnya Allah. Kamu nggak langsung disambar petir. Nah, coba kalau yang macam itu terus Allah buat kantil gitu ya kan. Ya kan? Pas zino kantil. Nah, Anda bisa lepas aja coba bayangin. Nah, ya kan, lengket, gancet, ya kan itu. Nah, coba dibuat macam itu, ya kan. Ya cuman Allah tuh baik hati, siapa tahu besok mau bertobat. Nah, itu karena Allah rahmatnya maha luas. Lah coba asal orang nyuri sawit terus ketiban sawit atau tiba-tiba sawitnya di dalam perutnya coba. Ya kan? Nah, tapi Allah maha luas tidak menyegerakan Allah rahmatnya maha luas tidak menyegerakan adab yang atau siksa karena dosa yang dikerjakan. Coba macam zaman orang Yahudi, orang Bani Israel ya kan, asal dosa langsung disamber petir, cara tobatnya langsung disamber petir ya, repot ya kan. Ya Allah aku ingin tobat langsung samber petir, jedret mati. Kalau sekarang enak ya kan. Asal nyawa belum sampai di tenggorokan, masih ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tobatnya. Dosa kayak apapun, asal mau bertobat,
ya kan, nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking baiknya Allah itu, ya kan, kita dosa dari kecil sampai tua baru tobat, ya kan. Ya itu Allah nggak apa-apa, sudahlah, sini. Ya ibadiyalladzina asrafu, itu di ayat yang lainnya. Wahai sini hambaku yang melewati batas. Ya ayyuhalladzina asrafu. Itu arti apanya ya, ayatnya ya gitu. Sini. Aku kasih rahmatku, aku kasih ampunanku. Bahkan Nabi ya begitu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kurang enak apa Islam? Syafaatku untuk ahli-ahli dosa besar bagi umatku. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Wala yaruddu, dan tidak ada yang bisa menolak baksuhu kepada siksanya Allah. Ada bu artinya siksanya Allah. Idza jaa, ketika datang apa siksa tersebut, anil qaumi, dari kaum al-mujrimina yang pada berdosa. Yang penting jangan nantang Allah ya. Kalau Allah kalian tantang itu rata-rata ya. Rata-rata adab yang disegerakan itu biasanya orang tuh sudah nantang. Rata-rata sudah nantang. Maksiat biasanya vulgar. Nah, itu. Salah satunya itu maksiat sudah vulgar. Seolah-olah dosa itu kayak biasa. Nah, itu. Itu biasanya nanti didatangkan oleh Allah. Entah tsunami, entah gempa, entah gunung meletus untuk menghabisi itu semua. Supaya agak berkurang gitu loh ya. Nah, itu biasanya begitu. Ya, pokoknya gini ya. Sebejat apapun kita ya, jangan semua dosa itu dikerjakan semua. Ada salah satu dosa itu dia tidak mau ngerjain gitu loh. Nah, itu seminimalnya tuh begitu. Nah ya, lah terus segoblok-goblok kita, semalas-malas kita taat kepada Allah, jangan semuanya perintah Allah ditinggalkan. Ya ada salah satu itu yang dikerjakan. Contoh, sholat 5 waktu, umpama. Ya jangan belas ketiplas kok 5 waktu enggak kerjakan, itu jangan. Ya minimal entah maghrib tok, entah subuh tok, entah dur. Itu ada yang dikerjakan. Jadi supaya besok tuh agak prosesnya agak mudah gitu loh. Lah ini kalau belas ketiplas ya kan semua dosa dikerjakan, enggak siriannya sama sekali ya kan. Ya dadanya apa mau judi ya jino ya mabuk ya itu ada yang satu yang tidak dikerjakan gitu, salah satunya. Wes pokoknya sampai mati aku tidak mau kalau itu. Nah, contoh begitu. Enggak kok semua ayo. Nah, jangan ya kan. Ibadah ya begitu, walaupun enggak mau semuanya. Ya salah satunya jangan semuanya ditinggalkan. Ya setidaknya apa mau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya setidaknya maghrib tok jadilah. Jangan pernah ditinggalkan. Ya setidaknya ya Jumatan sebulan sekali, sebulan 2 kali dikerjakan, jangan ditinggal terus sampai mati ya gitu. Nah, itu kurang lebih begitu ya. Saya qulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.